Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada masa ini dikatakan sebagai masa-masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Sehingga kita bersama di GITJ Karanglegi pada saat ini kita memperingatinya dengan doa dan puasa di dalam masa-masa Prapaskah, masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Ini adalah sesuai dengan kalender gerejawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Apakah manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial? Manusia tidak dapat hidup sendiri. Di dalam segi kehidupan apapun, manusia membutuhkan orang lain. Sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai Homo sapien. Homo artinya manusia dan sapien artinya cerdik di dalam bahasa Latin. Manusia dikatakan sebagai Homo sapien karena manusia memiliki kecerdikan. Manusia memiliki kelebihan daripada makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Manusia dikatakan mempunyai akal budi yang lebih daripada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah melihat semua ciptaannya sungguh amat baik. Dalam bahasa Yunani dikatakan top my top, dan dalam bahasa Inggris very very good. Semua diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Tetapi di dalam kitab Roma dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan manusia jatuh ke dalam dosa. Kadangkala dalam kehidupan manusia, manusia juga tidak menyadari ada yang lebih berkuasa di dalam hidupnya. Hal sekecil apapun, hal sebesar apapun, rencana apapun, ada yang lebih tahu dan lebih mengerti, yaitu Dia adalah Allah yang bertakhta di atas bumi dan di surga. Apapun dalam kehidupan kita, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi kadangkala manusia tidak menyadari akan hal itu. Ketika manusia melakukan kesalahan dan dosa, pelanggaran di hadapan Allah, manusia mencoba menutupinya. Manusia hanya menonjolkan keagungannya. Manusia hanya menonjolkan hal-hal yang baik di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal ini juga dialami oleh seorang raja besar Israel, yaitu Raja Daud. Bagaimana Raja Daud telah melakukan dosa di hadapan Allah. Dosa yang begitu ditutup-tutupi, tetapi apa yang terjadi? Raja Daud semakin jauh dan jauh daripada Allah. Dosa perzinahan yang dilakukan oleh Raja Daud dengan Batseba, dan suatu rencana yang dilakukan untuk membunuh Uria, suami dari Batseba. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada hari ini, pada malam hari ini, kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Kita akan buka bersama di dalam Mazmur 32 pada ayat yang ketiga. Inilah yang dirasakan oleh seorang raja besar Israel, Raja Daud. Ketika Raja Daud semakin jauh dari Allah dan mencoba menutupi dosa dan pelanggarannya di hadapan Allah. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Inilah yang dirasakan oleh seorang raja besar, Raja Daud. Ketika Raja Daud menyembunyikan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Pada ayat yang keempat, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dialami oleh seorang raja besar, Raja Daud, ketika dia menyembunyikan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 32 pada ayat yang pertama, saya akan membacakan untuk panjenengan
di dalam Mazmur 32 ayat pertama dan kedua. Bagaimana seorang Raja Daud mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Pada ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari rasa keterpurukan inilah akhirnya Raja Daud datang kepada Tuhan. Raja Daud menghadap Tuhan. Dan di dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu, kita akan baca bersama di dalam ayat yang kelima dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Ini adalah kejujuran yang dilakukan oleh seorang Raja Daud dengan mau mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Sungguh luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika seorang raja besar, Raja Daud, dia mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Sungguh ini pemulihan yang terjadi pada Raja Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini juga untuk saya dan panjenengan semua. Untuk kita mau mengakui dosa di hadapan Allah. Dengan hal itu, maka itulah kita bisa merasakan pemulihan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu kemarin sebelum masa pandemi, saya dan beberapa rekan dari STAKWW, kami memang ada pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Pade. Ketika itu kami ada ibadah bersama dengan para napi, dan setelah ibadah ada salah satu dari bapak-bapak yang bersaksi. Bapak-bapak ini bercerita, tadi malam saya meminjam gitar yang biasanya dipakai untuk beribadah di lembaga pemasyarakatan. Di dalam jeruji besi, dia memuji dan memuliakan nama Tuhan serta berdoa. Dengan alunan nada gitarnya, dia nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu. Mungkin panjenengan ada yang bisa lagu ini ya. Di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Semakin dia larut menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam penyembahan, dia terus menyanyi di depan mata Yesus. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara? Dari kesaksiannya dia berkata bahwa selama ini dia tidak pernah jujur, bahwa selama ini dia tidak pernah mau mengakui akan dosa dan pelanggarannya, walaupun dia sudah ada di jeruji besi. Bahkan kepada istri tercinta pun dia mengatakan bahwa aku ini dijebak ketika ada penggerbekan narkoba. Padahal jujur, dia adalah termasuk seorang pengedar narkoba. Walaupun dia sudah di jeruji besi, tetapi dia tidak pernah mengakui akan dosa dan kesalahannya itu di depan istrinya, anak-anaknya, dan di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, malam itu di dalam kesaksiannya, dia memuji Tuhan dengan alunan lagu di depan mata Yesus. Dia mengatakan bahwa di depan mata Yesus tidak ada yang tersembunyi. Dosa sebesar dan sekecil apapun dalam hidupku, ternyata aku tidak bisa menyembunyikan hal itu di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika itu dia berkata, besok Bu, ya, kami bersama dengan teman-teman juga pelayanan, jika istri dan anakku datang ke sini untuk menengok aku akan jujur. Aku memang bersalah. Aku salah satu seorang pengedar narkoba. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dirasakan oleh Bapak ini? Bapak ini mengatakan,
Ketika aku mengakui dosa dan pelanggaranku di hadapan Allah, ternyata apa? Damai, sukacita yang aku rasakan sebelumnya. Aku memang bersalah dan aku dijeruji besi, tetapi disinilah aku tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita ketika aku mau mengakui dosa dan pelanggaranku di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala inilah manusia. Secara psikologi, manusia itu sulit untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Kita bisa melihat banyak sekali berita-berita di selebriti. Jikalau mereka diwawancarai, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa ada problem ini dan itu? Mereka akan mengatakan, oh ini karena salahnya si A, ini karena salahnya si B, salahnya si C. Dia tidak mau mengakui akan dosa dan kesalahannya. Dan problem itu semakin larut dan semakin larut berkepanjangan. Demikian pula, jika kita melihat dari manusia yang pertama, manusia Adam. Ketika itu Tuhan bertanya kepada Adam, apa jawab Adam? Perempuan yang engkau ciptakan di sebelahku ini Tuhan, dialah yang memberikan buah pengetahuan buruk dan baik itu, sehingga aku menjadi telanjang dan berdosa. Demikian pula Hawa berkata, ular yang memberikan buah itu kepadaku, sehingga aku seperti ini. Dan inilah kecenderungan manusia untuk tidak mau mengakui dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, padahal dengan mengakui dosa di hadapan Tuhan, itulah sebenarnya awal dari keselamatan kita yang sejati. Karena apa? Kita akan buka bersama di dalam Markus 2 ayat 17. Dikatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kala manusia merasa dirinya sendiri benar, tetapi sebenarnya kita adalah manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan disinilah Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ketika saya dan panjenengan semua mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, itulah sebenarnya awal dari keselamatan yang sejati yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau di dalam kehidupan kita mau mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, ada 3 hal. Yang pertama tadi, kita bisa belajar dari seorang Raja Daud, bahwa Raja Daud mengalami pemulihan hidup yang begitu besar ketika Raja Daud mau mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dan Raja Daud mengatakan apa? Berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang tidak diingat lagi akan pelanggarannya. Lalu yang kedua, kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita surgawi ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Dia. Karena tidak ada satupun, apapun, sebesar apapun, sekecil apapun yang tersembunyi di hadapan Dia. Dan ketika kita mau mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, itulah awal dari sebuah keselamatan yang sejati di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, pada masa Prapaskah ini, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Di muka Tuhan Yesus, apalah kami ini Tuhan, dan siapalah kami, bagaimana hidup kami. Semua terbuka bagimu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Pelanggaran dan dosa sekecil apapun Engkau tahu, pelanggaran dan dosa sebesar apapun Engkau tahu, bahkan rencana dan rancangan kami apapun Engkau tahu Tuhan.
Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak datang kepadamu. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk kami datang kepadamu. Pada malam hari ini kami belajar dari seorang raja besar, Raja Daud, untuk mau mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, layakkanlah ya Tuhan. Besok adalah hari Kamis Putih, di mana kami akan bersama-sama perjamuan kudus. Engkau yang melayakkan hati kami. Ampuni Tuhan jikalau di dalam kehidupan kami, mulut kami, lidah kami, tubuh kami, ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga Engkau layakkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu pada hari Kamis Putih besok Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan terutama hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Terlebih besok dikatakan sebagai Kamis Putih. Kamis Putih itu adalah masa-masa perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Mari kita mempersiapkan di dalam doa puasa hati kita, pikiran kita, untuk kita memohon ampun kepada Tuhan, untuk kita mau datang kepada Tuhan, untuk kita lebih dekat kepada Tuhan di dalam doa dan puasa di dalam masa-masa Prapaskah saat ini, sehingga makna Paskah itu benar-benar nyata di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.